Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya dalam belajar. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi hari ini kita masih di bab tentang kemagnetan. Yang pertama yaitu tentang medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet merupakan daerah di sekitar magnet yang dapat memengaruhi magnet atau benda ferromagnetik. Masih ingat anak-anak apa itu ferromagnetik? Ya, ferromagnetik merupakan benda yang sangat kuat ditarik oleh magnet. Lalu kalian bisa lihat gambar di bawah. Ya, di situ terdapat pasir besi dan juga magnet, di mana pola-pola yang dibentuk oleh pasir besi yang diletakkan di atas kertas yang terdapat magnet batang, ini merupakan bentuk garis gaya magnet yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet. Medan magnet terbesar ini terletak pada ujung-ujung kutub magnet. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pasir besi yang ditarik oleh ujung-ujung kutub. Masih ingat ya anak-anak? Kutub magnet ini terdiri dari dua, ada kutub utara dan juga kutub selatan. Selanjutnya yaitu teori kemagnetan bumi. Ternyata bumi mempunyai sifat magnet, tapi kutub magnet dengan kutub bumi ini berlawanan. Kutub utara magnet merupakan kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet merupakan kutub utara bumi. Kalian tahu jarum kompas? Arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas tidak tepat arah utara dan selatan. Akan tetapi, jarum kompas tersebut agak menyimpang dari arah utara dan selatan. Sudut yang dibentuk oleh kutub utara magnet jarum kompas dengan arah utara bumi disebut dengan deklinasi. Kalian bisa lihat gambar di samping. Jarum kompas juga membentuk sudut dengan garis horizontal. Artinya, jarum kompas tidak sejajar dengan bidang datar di bawahnya. Sudut kemiringan yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap garis horizontal ini disebut dengan inklinasi. Selanjutnya ada induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan terjadinya perubahan jumlah garis gaya magnet atau perubahan kekuatan medan magnet dalam kumparan. Perubahan medan magnet dalam kumparan menimbulkan GGL pada ujung-ujung kumparan. GGL ini gaya gerak listrik. GGL hasil induksi elektromagnetik disebut GGL induksi. Alat yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya perubahan garis gaya magnetik disebut dengan galvanometer. Di sini terdapat gambar kumparan yang terdiri dari batang magnet, lilitan kawat, dan galvanometer. Nah, anak-anak, GGL induksi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu jumlah lilitan kawat. Makin banyak jumlah lilitan kawat, makin besar GGL induksi pada ujung kumparan. Yang kedua, kecepatan gerak magnet. Makin cepat gerak magnet, makin besar GGL induksi pada ujung kumparan kawat. Dan yang ketiga yaitu adalah kekuatan medan magnet. Makin kuat medan magnetnya, makin besar GGL yang ditimbulkan. Lalu, jumlah garis gaya magnet ini dapat berubah dengan cara yang pertama, menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Yang kedua, memutar magnet dekat kumparan. Yang ketiga, mendekatkan kumparan pada kutub magnet. Dan yang terakhir, memutus-mutus arus primer untuk induksi arus sekunder pada kumparan lain. Alat-alat induksi elektromagnetik. Yang pertama yaitu transformator. Merupakan alat yang berfungsi untuk mengubah tegangan dan arus listrik bolak-balik. Nah, ini bentuknya.
Dan ini simbol dari transformator atau trafo, ya. Yang kedua adalah generator. Merupakan suatu peralatan yang digunakan untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Dan yang ketiga yaitu dinamo, merupakan mesin listrik atau pembangkit tenaga listrik atau alat untuk mengubah energi kinetik menjadi tenaga listrik. Dinamo ini dibedakan menjadi dua, yaitu dinamo searah atau DC dan dinamo arus bolak-balik atau AC. Kita masuk ke transformator, merupakan alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik. Alat ini terdiri dari dua buah kumparan, kumparan primer dan juga kumparan sekunder. Rumus dari transfor atau trafo yaitu NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Di mana NP ini adalah jumlah lilitan primer, NS adalah jumlah lilitan sekunder, lalu VP yaitu tegangan primer, VS tegangan sekunder, IP adalah kuat arus primer, dan IS adalah kuat arus sekunder. Kalau tegangan satuannya volt, kalau arus satuannya ampere. Lalu ada efisiensi trafo, ini untuk menunjukkan kemampuan trafo untuk menghasilkan daya keluar yang sama dengan daya masuk. Di mana rumusnya? Efisiensi trafo sama dengan PS per PP dikali 100%. PS ini adalah daya listrik kumparan sekunder dan PP adalah daya listrik kumparan primer. Transformator dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah transformator step up. Merupakan trafo yang digunakan untuk menaikkan tegangan listrik. Dan sini ciri-cirinya NP lebih kecil dari NS. Jadi jumlah lilitan primer lebih kecil dari jumlah lilitan sekunder. Yang kedua, VP lebih kecil dari VS, tegangan primer lebih kecil dari tegangan sekunder. Kalau IP lebih besar dari IS, berarti arus primer lebih besar dari arus sekunder. Yang kedua adalah transformator step down. Merupakan trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan listrik. Ciri-cirinya, NP lebih besar daripada NS. Berarti lilitan primer lebih besar dari lilitan sekunder. Yang kedua, yaitu VP lebih besar daripada VS. Tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder. Dan yang ketiga, IP lebih kecil dari IS, berarti kuat arus primer lebih kecil daripada arus sekunder. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah transformator mempunyai tegangan primer sebesar 220 volt. Jika kumparan primernya 200 lilitan dan kumparan sekundernya 1000 lilitan, maka tegangan sekunder transformatornya berapa? Diketahui VP-nya sama dengan 220, NP-nya sama dengan 200 lilitan, NS-nya sama dengan 1000 lilitan, dan VS-nya sama dengan berapa? Karena VS ini yang ditanya. Kita jawab, lalu tulis rumusnya. NP per NS sama dengan VP per VS. Masukkan angkanya, 200 dibagi 1000 sama dengan 220 dibagi VS. Karena VS yang ditanya, berarti kita keluarkan VS-nya. Ya, sama dengan lalu dikalikan silang. 220 dikalikan 1000 dibagi 200. 220 dikalikan 1000 sama dengan 220.000. Baru dibagi 200 dapat 1100. Ya, jadi VS-nya sama dengan 1100 volt. Di sini ada token untuk kalian bisa masuk ke link soal. Contoh soal yang kedua, perhatikan gambar. Pada gambar diagram transformator di atas, berapakah besar kuat arus primernya? Yang diketahui di sini VP,
ya. VP adalah tegangan primernya sama dengan 100, VS tegangan sekundernya 50, IS-nya arus sekundernya sama dengan 0,4. Yang ditanya adalah IP-nya, arus primernya. Lalu jawab, dimasukkan rumusnya, VP per VS sama dengan IS per IP. Masukkan angkanya, 100 dibagi 50 sama dengan 0,4 dibagi IP. Karena IP yang ditanya, berarti IP kita keluarkan. Sama seperti contoh soal yang pertama ya. Lalu dikalikan silang. Berarti 50 kali 0,4 dibagi 100. 50 kali 0,4 hasilnya 20 dibagi 100 sama dengan 0,2 ampere. Jadi kuat arus primernya adalah 0,2 ampere. Contoh soal yang ketiga, sebuah trafo arus primer dan sekundernya masing-masing 0,8 dan 0,5 ampere. Jika jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing 1000 dan 800, berapakah efisiensi trafonya? Yang diketahui, IP-nya sama dengan 0,8, IS-nya sama dengan 0,5, lalu ada NP-nya 1000 dan NS-nya sama dengan 800. Yang ditanya adalah efisiensi trafo. Lalu kalian tulis rumusnya, efisiensi trafo sama dengan IS kali NS dibagi IP kali NP, lalu dikalikan 100%. Masukkan angkanya, 0,5 dikalikan 800 dibagi 0,8 dikalikan 1000, lalu dikalikan 100%. 0,5 dikali 800 dapat 400, dibagi 0,8 dikalikan 1000 yaitu 800. Dikalikan 100%. 400 dibagi 800 dapat 0,5 dikalikan 100%, hasilnya 50%. Jadi efisiensi trafonya sebesar 50%. Paham ya untuk contoh soal yang ketiga ini? Nah, anak-anak, materi hari ini sampai di sini. Kita lanjutkan materi berikutnya minggu depan. Ya. Tetap semangat belajarnya, tetap rajin belajarnya. Ingat selalu jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.